Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul Fakta soal pendeta Saifuddin pernah dipenjara gegara sebut Allah teman bermain Nabi Muhammad. Nama pendeta Saifuddin Ibrahim menjadi perbincangan lantaran videonya yang berisi permintaan agar Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran viral di media sosial. Video itu pertama kali disebarkan oleh channel YouTube NU Minggu 13 Maret 2022. Dalam video itu Saifuddin menyampaikan permintaannya kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Saifuddin meminta Yakut tidak takut kepada pihak-pihak yang menentangnya karena beberapa kebijakan yang dinilai kontroversial. Kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadikan hidup intoleran, pemicu hidup radikal, itu direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali, ucap Saifuddin. Dari penelusuran, Saifuddin Ibrahim merupakan mantan guru pesantren dan pernah beragama Islam. Saifuddin pernah menjadi guru Al-Quran dan kepala humas di pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Di pesantren ini saya mengajar sebagai guru Al-Quran dan tafsir, segala macam yang Islam-Islam itu. Saya jadi orang Kristen karena kemurahan Tuhan. Ini pesantren Al-Zaitun Indramayu. Bapak pernah dengar nama itu kah? Di pesantren ini saya kepala humas, ujarnya dikutip dari YouTube Kesaksian Segala Bangsa Selasa 15 Maret 2022. Saifuddin kemudian masuk Kristen dan menjadi pendeta. Setelah itu dia mengubah namanya menjadi Abraham bin Moses. Saifuddin juga diketahui pernah dipenjara karena kasus ujaran kebencian mengandung sara dan agama pada tahun 2018 silam. Menyatakan terdakwa Abraham bin Moses terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama. Bunyi amar putusan Abraham bin Moses yang dibacakan oleh majelis hakim pada tanggal 7 Mei 2018 silam seperti dikutip dari Direktori Putusan MA. Dia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan denda 50 juta rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Sambung amar putusannya. Berdasarkan amar putusan tersebut diketahui bahwa pendeta Abraham bin Moses melakukan ujaran kebencian kepada agama Islam melalui unggahan video serta status pada akun YouTube dan Facebooknya. Dalam unggahannya di akun Facebook Saifuddin Ibrahim tertanggal 12 November 2017, pendeta Abraham menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah delusi atau tidak rasional karena Nabi tidak mengenalkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Dalam unggahan yang sama, Saifuddin sampai berani menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala seusia atau sebaya dengan Nabi Muhammad. Bahkan kata dia Allah adalah teman bermain Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah delusi karena Nabi sebelumnya tidak mengenalkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala umurnya sama dengan Muhammad, seusia, sebaya atau teman bermain mereka, dan sahabat mengaminkan, tulis pendeta Saifuddin dalam unggahan Facebooknya dikutip dari amar putusan. Ini kalau dilihat begini, minum dulu kawan ya.
Ini pendeta ini kan pernah jadi Islam. Berarti dia mempelajari Islam hanya kulitnya saja. Nah, habis itu keluar dari Islam, masuk ke Kristen. Kemudian dia seorang Islam. Padahal ilmunya hanya sebatas ya kulit ari lah, ujung kuku. Ya kan, pesan saya kepada Pak Pendeta ini yang sudah pindah agama dari Islam ke Kristen, sudahlah, ya, silahkan dalami itu ajaran agama Kristen dan jalankan ajarannya setiap hari. Jangan malah menyerang agama Islam. Ini persis hampir mirip-mirip dengan kasusnya MKC, ya, yaitu setelah pindah agama dia malah sibuk menjelek-jelekan, menghina agama yang pernah dianutnya. Padahal itu sebaiknya dalami ajaran agama yang saat ini diikutinya, barulah jalankan setiap hari, bukan malah menjelek-jelekan agama yang pernah diikuti sebelumnya, yaitu Islam. Berarti selama ini dia hanya tahu Islam itu sebatas kulitnya doang. Apalagi kemarin minta disuruh hapus 300 ayat. Yang buat itu bukan manusia, itu firman Allah, kawan. Inilah apakah karena terlalu cerdasnya Pak Pendeta ini atau mungkin sebaliknya sehingga bisa ngomong seperti ini. Yang jelas pernyataannya akan ini membuat gaduh di masyarakat. Gara-gara omongannya dia inilah akhirnya muncul diskusi-diskusi yang kurang mantap di media sosial. Di situ ada yang Muslim, ada yang Kristen. Akhirnya terlibat mereka dalam sebuah diskusi perbedaan yang terus meruncing gara-gara omongannya Pak Pendeta ini. Ya, mudah-mudahan segera sadar Pak Pendeta ini. Masa ya Al-Quran juga disuruh hapus 300 ayat. Ya, ini saja kawan. Semoga tidak ada lagi yang begini-begini ke depan dan hukum ditegakkan. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.